Terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Dulu ketika kita belum misah dari Jawa Barat, Kopertais ini dikuasai Jawa Barat. Setelah jadi Banten masih dipegang DKI. Nah setelah saya didatangi ngobrol, Pak Rektor harus punya sejarah. Bagaimana maksudnya? Kopertaisnya harus berdiri sendiri. Apa syarat untuk menjadi punya Kopertais ini apa? Syarat dari jumlah perguruan tinggi yang Jumlah perguruan tinggi ada 18. sudah dianggap cukup. Sudah dianggap cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kembali sahabat podcast WH. Kita kali ini kedatangan tamu yang sangat istimewa. Subhanallah. Kalau di luar dikenal dengan Ustadz Wawan dengan berbagai gayanya, saya kira mengundang banyak orang untuk minta didatangi sebagai dai yang terkenal. Subhanallah. Tapi secara formal beliau juga sebagai rektor UIN, ya. Kalau nggak salah baru genap berapa bulan ya? 3 bulan. 3 bulan. Baik, kita sapa. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelahnya didampingi Wakil Rektor ini mungkin Pak Rektor kurang begitu seret kalau tidak ada yang mendampingi nih Pak. Itu langganan kita ini Pak Dr. Mukti. Baik Pak Wawan, kita bincang-bincang banyak hal saya kira biar lebih suasana lebih santai. Baik. Dan juga yang pertama seputar atau sekitar UIN dan tapi masyarakat juga ingin lebih dekat lagi nih ke Pak Wawan nih. Baik. Ke Profesor Dr. Wawan. Terutama mengenai profil pribadinya. Kan pastinya nggak ujuk-ujuk jadi rektor ya. Baik, Bro. Melalui proses perjuangan panjang. Ya. Boleh nggak Pak Wawan bisa bercerita tentang ya riwayat sejak kecil sampai kabarnya juga pernah menjadi guru agama SMA ya? Betul, Pak. Betul. Guru agama SMA terus secara berjenjang karya menjadi sekarang menempati puncak dari sebuah perguruan tinggi terkenal di Banten dan juga di Indonesia. Baik. Baik, silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Gub yang sama-sama kita hormati dan Pak Dr. Mufti Ali sebagai Wakil Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Gub terkait proses perjalanan hidup ini tidak ada yang ujug-ujug Pak. Semua bertahap, tadrijian kalau bahasa Arabnya, kira-kira begitu. Saya lahir 59 tahun yang lalu, tepatnya 1 Januari 62. Jadi setiap tahun baru itulah saya diingatkan akan lahir. Capricorn. Ya. Capricorn ya Januari itu. Kira-kira gitu. Orangnya kalem tapi bekerja keras Capricorn. Saya dilahirkan dari sebuah pernikahan Ibu Siti Fatimah dan Bapak Abdul Somadi. Di mana lahirnya? Di Kuningan Pak. Kuningan ya. Kuningan Jawa Barat. SD saya tempuh di sebuah desa Cigadung 2 nama SD-nya. Dan kemudian saya pesantren. Langsung lulus SD itu di Gontor dulu Pak. Langsung ke Gontor. Gontor, jadi sama dilepas sama orang tua. Pesantren di Gontor, lulus tahun 79. Nah, lulus tahun 79, istirahat sebentar, mendirikan qasidah modern. Malah lari ke qasidah modern. Ya. Biasanya kan alumni Gontor harus juga dirikan pesantren. Ya, macam-macam lah. Oh gitu. Ya. Oh ini memilih qasidah. Qasidah pesantren dan memakmurkan majelis ta'lim serta madrasah PUI yang ada di Kuningan. Ngomong qasidah ini memang tertarik apa cinta seni sejak kecil. Ya, kira-kira gitu. Dan saat itu saya memegang gendang. Gendang. Pantesan kalau belum lama ini saya lihat beberapa videonya suka nyanyi lagu dangdut gitu ya. Ya, karena itu nostalgia Pak. Nostalgia. Itu bagian dari dangdut Omai Rama ya. Ya, penggemar utama juga. Penggemar utama termasuk juga bisa menyanyikan itu ya. Insya Allah lah. Luar biasa ini.
Oke, setelah dari situ saya kuliah di IAIN Cirebon. IAIN Cirebon, Sunan Gunung Jati. Ya, saat itu pula nggak tahu kondisi yang lulusan pesantren itu kelihatan agak susah, tapi atas kearifan negara. Susah untuk diterima menjadi mahasiswa. Untuk masuk. Masuk. Ya, karena pesantren itu seakan-akan tidak punya ijazah. Tidak punya ijazah formal. Iya. Tapi Gontor bukan ada waktu pendidikan. Ya, tapi kan kurikulum sendiri, Pak. Kurikulum sendiri. Ya. Jadi belum di kurikulum Indonesia. Ya. Karena itu tidak ada pemisahan antara sanawiyah dengan aliyah. Pokoknya saya lulus kelas 6 disebut Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Gitu. Tapi alhamdulillah serta bisa masuk ke IAIN Cirebon dan karena saya orang nggak punya, ya paling sampai BA dulu itu. BA berarti tingkat 3. D3. Kalau dulu kan memang istilah tingkat 3 itu BA. BA. Sarjana muda. Ya, sarjana muda. Nah, selama kuliah pun karena saya kategori orang alhamdulillah diuji oleh Allah, untuk bayar kontrakan aja nggak mampu. Akhirnya cari masjid yang nggak keurus. Jadilah. Orang penting kan biasanya jadi pedagang. Iya, yang kenapa milih jadi apa? Ya itulah nasib saya ke arah. Nasib ya. Nasib dan juga semangat saya ke pendidikan. Oke. Dan tidak surut ya karena tidak ada biaya. Ya saya jadi marbot untuk menjaga masjid itu karena tidak kuat untuk bayar kuliah kontrak di masjid UIN, maksudnya stasiun Cirebon. Stasiun Cirebon. Ya. Masjid stasiun Cirebon di situ selama 3 tahun sambil kuliah. Dan sambil ngajar ngaji anak-anak di lingkungan stasiun itu sampai lulus BA. Nah, ketika lulus BA baru mau melanjutkan karena kemampuan juga masih itu. Kemampuan ekonomi ya. Bahan ekonomi ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan lain. Pamanku diangkat kepala depak di Serang. Boleh tahu siapa sih nama? Abidin Mod. Oh, itu tahun berapa itu ya? Ya tahun 80-an ya. 80-an dan sempat jadi ketua DPD Golkar. Gitu ya. Nah, karena melihat saya kondisi kurang mampu, akhirnya dirawat, ditarik ke sini. Dibawa ke Serang. Sini. Tahun berapa tuh? Ya tahun 85. 85 dibawa ke Serang. Iya. Kemudian dengan berbekal modal ijazah tadi, akhirnya sebagai kepala depak udah mengabdi di SMA 1. Disitulah sejarah. SMA 1 sebagai guru honorer. Ya, sebagai guru agama. Udah diangkat PNS. Diangkat PNS. Tahun berapa PNS itu? 85 itu. 85 PNS. Ya. Langsung ngajar ditempatkan di SMA 1. Nah, sambil kuliah di SMA 1, karena hobi saya di dunia pendidikan tadi, dilanjutkan di AIB. Untuk Institut Agama Islam Banten. Ya, untuk meraih S1. Sarjana penuh. Untuk sarjana penuh. S1. Iya, itu. Alhamdulillah zaman rektornya masih Pak Profesor Kiai Abdul Wahab Afif. Dan alhamdulillah dari situ nggak tinggal diam lagi, nggak puas dengan S1, kuliah lagi di UHAMKA. Bayoran. Limo itu. Limo. Itu semua hasil mengumpulkan honor-honor di SMA. Dan untuk bisa kuliah terus di UHAMKA. Apa yang membuat motivasi Pak Profesor ini untuk terus sekolah? Ya karena amanat Nabi dalam sabdanya kan begini, Salahu ummati bil ilmi wal ma. Maju mundurnya umatku itu hanya 2 faktor penyebabnya. Pertama pendidikan dan yang kedua ekonomi. Ada pesan orang tua di situ? Ya. Ada pesan orang tua? Ya, pesan orang tua. Jadi belajar dan terus belajar. Belajar dan belajar pokoknya. Sanajan bapak teboga mencek orang Sunda maneh mah kudu maju gitu. Itulah filosofi bahasa. Semangat orang tua kita dulu luar biasa ya. Luar biasa. Motivasi anak-anaknya. Betul. Terus setelah di UHAMKA masih tetap menjadi seorang guru di SMA 1. Ya. Nah, 95 saya ke beres S2, mutasi ke MAN 1.
Kemang 1 yang Madrasah sekarang Aliyah ada, Negeri 1. Ya, Cikulur yang di Cikulur. Cikulur ya. Itu hanya setahun. Setahun. Ya, setahun di MAN 1 Serang. Yang atas saran Profesor Suparman pindah, nggak cocok lah ke perguruan tinggi. Nah, saat itu masih IAIN ya di Perguruan tinggi tahun 95 itu ya. Iya, pindah. Nah, karena perguruan tinggi nggak cukup dengan S2, kamu harus kuliah lagi kata Papa. Lah kuliah lagi. Kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Nah, itu Sudah ngajar berarti belum? Oh, sudah. Sudah ngajar jadi dosen waktu itu. Iya, sudah. Sambil jadi dosen Ya, sambil ya. terus kuliah. Kuliah, betul. Dan lulus tahun 2000. Tahun 2010, mohon maaf, dari S3 itu. Nah, udah beres begitu, ya proses mengusulkan ke guru besar. Akhirnya dalam proses yang sambil bekerja dan seterusnya, tepat di 2020 guru besar baru bisa diraih. Perjuangan yang melelahkan tapi Luar biasa ya. ya. Dan Ada doa-doa yang dibaca oleh Pak Wawan kaitan dengan kesuksesan atau mungkin ada prinsip apa konsep Islam itu yang manjada wajada ya. oh ya, Itu menjadi moto nggak dalam kehidupan? ya, termasuk itu kebetulan juga Mbak Mutiara yang harus dihafalkan saat nyantri itu. Oh gitu. Wajada. Kerja keras ya. Kerja keras, alhamdulillah. So, ada amalan lain kali yang mungkin didengar oleh pemirsa Ya, PH Podcast yang pasti orang tua saya menekankan jangan lupa tahajud dan duha. dan doa. Karena tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan emosi. Dan yang luar biasa doa orang tua ya. Ya, itulah dari doa orang tua. Orang tua masih ada sekarang? Sudah tidak ada semua, Pak. Tapi pada waktu Wawan pendidikan masih ada ya? Masih ada. Pas pengukuhan udah pada Oh terakhir pengukuhannya. enggak, sebelum pengukuhan sudah nggak ada semua termasuk mertua Semua, saya. ya. Nah, ketika nyalon ya orang tuanya siapa? Ya Pak Wahidin Halim siapa? Mulai berdakwah atau katakanlah di penceramah di mana-mana itu sejak kapan? Ya sejak paman saya melahirkan Ke sini? langsung dites. Oh gitu. Ya, ayo berani gitu. Jadi motivator. Motivator. Pakai motivator paman ya. Ya. Terus juga banyak juga undangan dari berbagai tempat sejak itu ya. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin berkah doa masyarakat pastinya ya. Oh iya. Sehingga hambatan apapun alhamdulillah menjadi ringan lah. Jadi cari ridho Allah ya. Jadi berbuat jalan Tuhan biasanya ada aja kemudahan ya. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita kembali ke UIN gimana sebenarnya kondisi UIN sekarang gitu? Wah, justru saya sangat berterima kasih nih kepada pemerintah pusat maupun apalagi provinsi yang tahu depan mata gitu. Walaupun di sana sini kekurangan, yang pasti saya harus bersyukur karena untuk transformasi ke UIN itu tidak semudah yang dibayangkan. Oleh proses ya. Proses. Dan pasti banyak kendalanya ya. Betul sekali. Apa yang paling berat ketika ada proses dari IAIN menjadi UIN gitu, UIN itu apa ya? Sebenarnya persoalan fasilitas atau tenaga pengajar atau semua masalah yang lain? Ya, yang paling domain ya SDM, Sarpras dan dunia budget penganggaran. SDM yang berkaitan tenaga pengajar ya, gitu. Betul. Apalagi transformasi ke UIN ini kan tidak cukup ahli agama kira-kira gitu, perlu dokter di bidang itu. Kalau boleh tahu berapa punya tenaga pengajar yang kalau profesor profesor aktif kita tinggal 7. Iya. Sementara persyaratannya berapa harusnya? Ya idealnya harus per satu prodi satu guru besar. Satu prodi satu guru besar. 33 betul. Sekarang 33. Iya. Yang ada 7. Apa yang dilakukan oleh UIN Pak Rektor dalam kaitan kekurangan tenaga profesor itu? Ya, yang pertama di periode saat sekarang ini sedang ada proses insya Allah percepatan guru besar melalui serangkaian promosi, kemudian studi banding dan kemudian perekrutan dan memotivasi pemberian. Jadi masih bisa profesor dari luar untuk ikut juga nimbrung di universitas.
Islam negeri ini? Iya, ya Berarti masih menerima gitu. ya seperti profesor tamu sekarang ya otomatis untuk penguatan harus itu. Ya. Pesen tamu gitu ya. Ya. Terus kalau untuk yang bertitel dokter berapa orang itu? Ya untuk sekarang yang dokter itu hampir 100 ya. Iya, 100 ya yang sedang terus didorong untuk percepatan itu. Yang artinya rasionya berapa yang dibutuhkan? Ya sekarang ini 100 sudah cukup. ya untuk jumlah sekarang itu Masih belum? sekitar 100 sampai 150 lah. 150 ya. Itu makanya berat sekali. Dari SDM. Terus dari sarana prasarana ya, Infrastruktur. Saya lihat ini udah bagus tuh. Datang dari KP3B. Iya, kan Bapak sendiri udah melihat Hebat langsung. banget udah lengkap. Ya, masih ada kekurangan di situ. Nah, ini baru tahapan pertama ya, SBSN Pertama, untuk 3 gedung, mudah-mudahan berlanjut ya kita selesaikan untuk memenuhi tadi 30 prodi tadi. 30 prodi. Ya. Gedung lama masih bisa difungsikan. Bisa mungkin nanti untuk pasca atau pusat bisnis ya untuk membantu karena kan BLU juga kita. BLU ya, boleh sih nyari duit sendiri tapi memang harus ada pertanggungjawaban ya. Iya. Kalau dari animo katakanlah peserta anak didik kita cukup besar nggak di Banten ini? Setelah transformasi ke UIN ini seluruh luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Sekarang iya. sudah meng-Indonesia. Iya, Dari berbagai daerah sudah bahkan mulai mendunia dengan Universitas Islam setelah ganti. Negeri. Iya. Berubah status itu. Ya, tapi karena keterbatasan, mohon maaf dari dalam negeri aja pendaftar hampir 13.000 misalkan. 13.000 sementara yang bisa ditampung Hanya 3.000-an. Itu yang jadi masalah. melalui seleksi. Iya, seleksinya ada 3 tahap, ada SPAN, ada UMPTN. Orang tertarik ke sini apa karena biaya murah atau karena fasilitas atau karena Saya kira banyak hal. Banyak hal. Pertama, mereka termotivasi tadi. Ya. Yang kedua, promosi pihak provinsi itu sendiri sebagai sebuah destinasi religi itu juga banyak ikut membantu ya. Itu antara lain. Lalu kalau kita lihat dari jumlah mahasiswa yang begitu banyak, yang 3.000 ini relatif paling besar dari Banten sendiri. Ya, yang terbesar tetap dari wilayah Banten memang. Kalau dari aspek kehadiran ya. Di mana-mana universitas sekarang kan salah satu penilaian itu salah riset ya. Riset sendiri bagaimana Pak di UIN? Ya, yang pasti memang kelemahan beberapa hal yang sering saya sampaikan. There are many kinds of our weakness. Yang pertama bahasa misalnya. Ini perlu digenjot. Gitu. Bahasa. Ya. Terutama bahasa apa? Ya Arab, Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Contoh ketika Dubai memerlukan imam misalkan, kan syaratnya harus bisa bahasa Arab, bahasa Inggris lah paling tidak. Nah itu sedang kita upayakan terus memperbaiki lembaga bahasa. Itu. Kemudian yang kedua riset, betul. Nah makanya saya berterima kasih nih. Sejarah ini terbantu betul lah. Terima kasih Pak Gub. Dari konsep lebih fokus gitu. Ya dan apalagi ada penghargaan ya. Katanya saya dengar betul ya Pak. Iya. Ya itu. Ini Jadi riset juga salah satu ya. Ya termasuk sejarah ini kan sangat menarik sekali. Lalu cara meningkatkan kualitas mahasiswa dan perguruan tinggi seperti apa sih yang dilakukan Pak Rektor? Ya yang kami lakukan pertama yaitu tadi peningkatan kualitas SDM dosen itu sendiri. Tenaga dosen harus cukup ya. Yang kedua perbaikan IT terus menerus. Sekarang melalui teknologi sih ya. Dan yang ketiga perpustakaan. Dan yang keempat perluasan jaringan. Nah ini saya senang sekali nih. Melalui podcast ya. Podcast, subhanallah. Kita bisa sebarkan gitu. Nah ini bagian daripada upaya juga gitu. Upaya untuk lebih menasionalkan. Betul. Dan ini ada jurusannya kita juga tentang ini. Ada jurusannya. Ya untuk penyiaran. Berapa jurusan? 30 prodi. Iya, prodi. Nah untuk hal ini ada di Fakultas Dakwah. Kita juga punya podcast tapi tidak seaktif ya karena masih terus dilatih. Alhamdulillah Pak. Dulu masyarakat waktu saya
kuliah SMA berharap saya sekolah di IAIN. Karena di situ satu lembaga perguruan tinggi yang memang mengkaji soal ilmu-ilmu keagamaan. Tapi belakangan masyarakat agak ragu apakah UIN atau IAIN sekarang masih konsen di dalam kajian-kajian ilmu-ilmu keagamaan atau bersifat sains yang juga kajian-kajian ilmu umum, ilmu filsafat dan sebagainya. Sebagainya universitas lain masih ada identitas sebagai perguruan tinggi yang memang mengkaji keilmuan keagamaan. Ya, atau sudah terjadi perubahan gitu? Ya, dengan transformasi ke UIN justru itu yang harus kita pertahankan sebagai ciri khas. Sebagai basis perguruan tinggi yang masih dipertahankan. Masih. Tambahan prodi ini tidak merubah. Tidak, bahkan penguatan ke visi misi UIN itu sendiri. Jadi keislamannya masih tetap. Ya, dan itu harus. Malah sekarang ini kiblat Syekh Nawawi itu terus dihidupkan. Dihidupkan. Ya. Sejarah Islam terus dikembangkan. Betul. Jadi di kalangan mahasiswa menarik kan itu kajian-kajian kitab atau misalnya sejarah kebatinan keislaman. Sangat menarik karena kita juga memiliki ma'had. Masih banyak mahasiswanya di sini? Ya, alhamdulillah. Cukup banyak. Ya, alhamdulillah. Lalu ada pikiran untuk membentuk fakultas kedokteran? Ya. Kayak UIN Jakarta gitu? Ya, saya kira itu merupakan keniscayaan. Dengan catatan Pak Gub sendiri terus membantu ya. Tapi ada persoalan nggak kira-kira kalau fakultas kedokteran? Saya kira tidak, tapi lagi-lagi tadi SDM persoalan. Karena itu ketika Pak Untirta sudah membuka, nggak apa-apa, sambil kita saling mempelajari, suatu saat kita juga akan bisa mengikuti dan membentuk fakultas itu. Optimis bahwa tahun depan atau yang akan datang bahwa UIN bisa mensejajarkan diri dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia bahkan juga. Kalau saya itu prinsipnya walatai asumirahillah, harus optimis. Dan tangdur nafsu maqaddamatikon yang hubungan baik ya. Harus memberikan makna pada UIN. Ya. Jangan sekarang kedokterannya mungkin tidak hanya medis. 90% madrasah di Banten itu swasta. Bapak boleh teliti 90% anak-anak UIN dan anak pesantren yang mengabdi. Berasal dari swasta. Ya. Yang mengabdi baik pesantren maupun madrasah itu luar biasa. Lulusan maksudnya? Iya, yang mengabdi. Alumni UIN melakukan pengabdian pada hampir berapa ribu tadi? Ya 90%. 90% di lembaga-lembaga perguruan tinggi. Ya, madrasah yang tidak berbackup APBN atau APBD. Tanpa gaji katakan. Tanpa gaji. Tapi mereka tidak. Jelas. Artinya bertahan buktinya. Itu karena contoh rektornya atau gimana mungkin? Karena rektor kan tadi kalau ceritanya juga dari satu kondisi tapi akhirnya bisa menjadi seorang rektor, seorang profesor dan sebagainya. Ya, wallahu alam. Tapi kalau saya yang menginspirasi mereka. Ya, bisa saja begitu. Saya tidak bisa menyatakan itu itu hak masyarakat. Tapi paling tidak kita harus bangga dan bahagia bahwa alumni UIN ini sudah banyak yang terjun di masyarakat. Itu yang bahkan silakan diteliti, dicek pesantren terbesar di sebanten nggak lepas dari itu. Lulusan dan alumni. Itu makanya insya Allah bulan depan ini ada reuni. Sarasehan khusus alumni. Alumni ya. Boleh tahu berapa ribu sih sebenarnya? Puluhan ribu kali? Wah, udah puluhan ribu atau sejak 62. Sejak 62. Ya, terbentuknya embrio untuk menjadi UIN. Alumninya sudah kemana-mana berarti. Ya, alhamdulillah. Termasuk Pak Mufti juga alumni. Alumni ya. Alumni. Terus ke Anang, banyak-banyak lagi sudah. Itu. Yang nggak bisa kita sebutkan. Ya, itu antara. Luar biasa. Nah sekarang melihat kondisi dan situasi seperti ini dari perspektif kebantenan maupun Indonesia, kira-kira apa yang terpikir oleh Pak Rektor sih? Artinya kontribusi apa sebenarnya yang akan Pak Rektor berikan? Apakah
akademisi atau lulusan-lulusan yang tentunya bisa mampu mengisi gitu ya, berperanan, atau mungkin dari sisi keilmuan. Ya, yang pasti kita hanya bisa memberikan motivasi dan mendoakan mereka ilmunya bermanfaat. Dari UIN sendiri kan mungkin ada lembaga penelitian, lembaga apa sebutnya itu, ada LP2M pengabdian itu. Ya, pengabdian. Itu juga siap untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Banten dan maupun nasional gitu ya. Iya, betul. Lalu selama jadi rektor ini ada masalah yang menurut Bapak saya kan kendala itu tadi kan udah banyak cerita ya. Iya. Tapi kalau dari misi yang Bapak sampaikan kemarin tuh ada nggak persoalan-persoalan yang ditemui selama 3 bulan ini? Baik, saya kan baru 3 bulan nih Pak Gub dilantik ya, 3 bulan 5 hari dengan hari ini. Tapi ada sebuah kegelisahan akademik. Kegelisahan akademik? Iya, ketika anak-anak kami katakan di level dunia, nanti mungkin ditambah oleh ini, belum bisa mewarnai negeri-negeri wilayah Eropa segala karena LDP apa? Ya, beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP yang kurang kita bisa memanfaatkan itu. Makanya kita undang Pak Erick Thohir misalkan. Supaya apa? Supaya ya BUMN juga pedulilah ya, apa dengan PCA, apa dengan kan setahu saya LDP masing-masing mahasiswa yang tapi kan lembaga kan ada ditanggung biayanya. Iya, itu. Nah, ini perguruan tinggi yang ada di sana. Kita mendambakan. Masalahnya Pak tidak mampu berkompetisi karena itu karena faktor maaf lagi-lagi budget mereka tuh kan, makanya kita perlu dorong capacity buildingnya. Ya, capacity buildingnya supaya capacity building dalam arti ongkos yang ada atau ya bisa salah satu. Kemudian terus mungkin dari kemampuan bahasa. Ada laboratorium bahasa nggak? Sudah ada. Alhamdulillah. Laboratorium bahasa Inggris atau bahasa lain ya? Ya, itu. Terus apa lagi? Ya, itu akan kita perjuangkan ya, selain ke Pak Erick itu supaya Pemprov dan ke Wapres bahkan kita ingin mendorong supaya LDP ini tidak hanya itu untuk S1 atau semua strata? Ya, S1 dan alumni. Alumni yang mereka sekarang mengabdi di perguruan di UI itu. Ya, berarti yang pasti dengan data yang ada mereka memiliki prestasi yang kita bisa. Tapi kalau alumni banyak kan cepat tinggal merekrut aja mereka, tinggal mengundang mereka untuk. Iya, itu. Karena yang mungkin saja bertebaran di pelosok-pelosok negeri ini kan bisa diundang. Iya, betul itu. Tidak ada jalan gitu, tidak ada rencana untuk menghadirkan para alumni yang sudah mumpuni itu atau katakanlah punya ilmu yang cukup bisa dipertimbangkan untuk menjadi seorang pengajar, seorang profesor dan sebagainya. Ya, maka justru di akhir menjelang akhir bulan dan awal tahun ini kita adakan serasehan itu yang saya. Ada kerjasama dengan perguruan tinggi luar? Oh, ada Pak. Dengan? Alhamdulillah dengan berbagai negara. Berbagai negara? Ya, antara lain Brunei, Thailand, Singapura, Malaysia, Saudi Arabia. Perguruan tinggi? Ya, perguruan tinggi. Sama-sama dengan perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi keagamaan? Umum dan keagamaan. Jadi ada tukar-menukar dosen. Iya, ada dosen dari Malaysia, Thailand ngajar di sini, kita ngajar di sana. Itu ada ada transformasi, gitu. Ada proses pertukaran gitu ya. Iya, alhamdulillah. Itu dari UIN sendiri ada keuntungan nggak itu? Ya banyak, terutama pencetakan pembentukan karakter kebangsaan itu sendiri dan sekaligus membandingkan ya antara. Ada pengaruh dengan manajemen misalnya manajemen administrasi dan manajemen UIN itu sendiri. Iya. Karena yang udah permanen dengan seluruh negara tadi udah. Yang sudah sepermanen ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya, itu dengan Thailand itu. Bukan ekonomi syariah, beda.
Ya bisnis Islam itu ya syariah. Syariah itu ya. Itu juga cukup aneh ya. Ya bahkan peminatnya cukup banyak. Cukup banyak. Ya. Oh. Dan di mana-mana memang fakultas itu sekarang lagi ngetren ya. Iya betul. Cukup tenaga pengajarnya. Ya itulah yang jadi kendala. Tapi alhamdulillah kan baru tadi ya kita rapat. Itu ada proses pengangkatan non PNS. Non PNS. Non PNS 16 untuk orang. menjadi pengajar. Iya betul. Terrekrut dari mana tuh? Iya kita buka kesempatan itu masyarakat. Tapi itu pun juga sangat terbatas karena kemampuan BLU juga kita masih. Itu sampai dengan S1 atau udah S2, S3 belum? Sementara ini S1, S2. S1, S2. Ya. Jadi kan bisa saja nanti lulusan S2 bisa ngajar S1 gitu. Nah, bisa kira-kira. Dan S2 ini dipromosi lagi. Baik, itulah. Harapannya apa? Ya harapan sebagaimana pasca dilantik saya punya istilahnya 3P. P pertama itu penguatan. Penguatan. Ya, Artinya? Ya apa-apa yang sudah dimiliki oleh para pemimpin dan sudah digagas oleh terdahulu kita kuatkan. Ya, baik kelembagaannya, strukturnya, sarana, prasarana terus dikuatkan itu. Sehingga eksis apalagi di IT seperti sekarang ini memerlukan penguatan yang luar biasa sehingga kita tidak tertinggal. Yang kedua pengembangan. Pengembangan ini walaupun sudah ada tadi 30 prodi ya kalau masyarakat memang sudah membutuhkan karena fakultas kedokteran misalkan ya kita tidak bisa menghindar kira-kira gitu. Dan yang ketiga P3 itu perluasan jaringan. Perluasan jaringan. Ya itu perluasan jaringan. Jadi bisa menjelajah Indonesia paling enggak apa? Ya paling tidak itu. Dan lagi-lagi saya bangga dengan pengembangan perspektif sejarah. Pengembangan network system. Ya network system. Kalau ada visi, mungkin ada visi misalnya menjadikan Universitas Islam Negeri perguruan tinggi terbaik se-Indonesia atau di tingkat Asia. Ya. Kira-kira bisa di berapa tahun? Kira-kira tahun berapa? Ya itu roadmap kita ke arah sana. Itu puncaknya insya Allah di tahun 2035. 2035. Ya. Sekarang 2021 ya. Ya. 14 tahun diharapkan Ya sudah diharapkan mudah-mudahan. puncak dari kesuksesan perguruan tinggi ini. Pak Rektor berarti mempersiapkan dari sekarang. Ya itulah. Berbagai infrastruktur dan sebagainya untuk menuju tepat landas tahun 2035. Luar biasa. Dan itu mohon dorongan, doa dan terima kasih atensi dan perhatian. Dan memang Banten cukup potensial. Pertama memang ada di ujung barat Pulau Jawa. Dari daerah transistor artinya daerah yang penghubung antara Jawa dan Sumatera. Iya. Nah makanya dengan adanya rencana kedatangan Dubes ini perlu dukungan Oh ya ngomong-ngomong Dubes mengapain sih ke sini? Nah itu antara lain untuk memberikan dukungan juga terhadap eksistensi. Paling bawa dana kita duit atau apa? Bisa jadi tergantung kelehan kita. Oh tergantung kelehan. Iya. Selama ini kan kurang lihai berarti. Dan kalau sama Raden Wangsakara itu bagus kita. Itu. Dia mampu berdiplomasi ya. Wah. Mampu menjalin ke berbagai negara. Iya, di masa itu. Di masa itu aja udah bisa. Yang memang miskin sekali dengan transportasi dan. Iya. Makanya saya rugi kalau Bapak UIN nggak mau kalah dong berarti. Oh enggak, makanya ajak terus. Sekarang sudah mulai ya. Membangun relasi dan persahabatan negara-negara. Betul. Dan kemarin kita baru sowan ke Kedutaan Besar Saudi dan welcome. Welcome. Ya, beliau bahasa Inggris menyampaikan, saya bahasa Arab. Oh bahasa Arab. Cukup lengkap begitu ya. Alhamdulillah. Jadi paling tidak mereka datang dulu sini. Ya, gitu. Apa sih kesan yang pertama ketika ketemu dengan Arab Saudi? Ya, ini bukan hal lebih baru. Bagi saya udah kedua kali. Kedua kali. Mereka merespon dan memberikan dukungan, mereka datang dan memberikan juga support, bantuan umroh untuk mahasiswa. Itu kan bantuan umroh. Ya antara. Kenapa sih nggak untuk misalnya sarana apa gitu? Nah inilah makanya akan kita pertemukan kembali di 20 November ini. Kita punya cita-cita mempunyai semacam studi tentang Saudi. Studi dengan Saudi. Ya. Pusat Kajian Kebudayaan Saudi. Pusat kajian. Mendirikan Pusat Kajian Kebudayaan Saudi. Saudi sebagai kebudayaannya apa sih? Sebenarnya Pak Wakil Rektor. Ya Saudi itu kan Hijaz, artinya Jazirah Arab. Jadi dia mewakili
sebagai Kebudayaan Islam. Ya, kebudayaan Islam yang paling awal dan secara asal usul kan memang tempat lahirnya Islam. Kajian syair, kajian bahasa Arab, kajian. Tapi kan ada tradisi-tradisi sebelum Islam masuk, mereka sudah punya Iya, tradisi-tradisi itu kan kultur itu menarik untuk dikaji dan diplomasi kebudayaan, hubungan baik antara dua negara melalui kajian kebudayaan itu lebih menarik dan lebih dinamis. Artinya pendidikan itu kan bagian dari kebudayaan, kemudian juga relasi keagamaan juga bagian dari kebudayaan. Jadi kita hindari yang politik-politik, kita mempereratnya kebudayaan seperti itu. politik, maksudnya mungkin Wahabinya jangan dibawa sini gitu. Enggak, kebudayaan itu dalam arti kan peminat mahasiswa terhadap sejarah peradaban Islam itu kan sangat tinggi. Kalau kita punya pusat kajian kebudayaan, difasilitasi, disupport. Kan justru banyaknya di mana, negara Irak, Turki justru berkembang budaya Islam. Ya, Arab Saudi itu salah satu negara yang sangat berpengaruh dalam mensupport kajian kebudayaan Islam di berbagai negara di Eropa dan Amerika. Nah, Amerika Eropa itu punya misalnya beasiswa King Faisal. Kemudian Raja Saudi itu mensupport riset di Jerman. Nah, itu potensi-potensi itu tidak pernah dimanfaatkan oleh negara-negara Muslim. Nah, makanya kami mengajukannya pusat kajian. Pusat kajian. Ya. Itu tidak hanya budaya, berarti keilmuan dan sebagainya. Iya, keilmuan pusat kajian. Nah, ini berkat kantor penghubung tanggal 20 November tuh kami diberi ruang dan akses untuk berhubungan dengan 25 dubes. Ini berkat kantor penghubung Provinsi Banten, Pak Haji Itu duta besar Islam. Tidak hanya Islam, kami dapat informasi dari Pak Haji Rizal Firdaus ini dari Ukraina, dari Jepang, dari juga akan hadir. Iya, akan hadir, dan itu mudah-mudahan menjadi. Apa yang membuat mereka tertarik untuk datang ke UIN misalnya? Karena pendidikan artinya mereka kan tujuan utamanya seperti diinformasikan oleh kantor penghubung itu investasi. Nah, kami usul tidak hanya investasi tetapi juga mereka untuk mau nimbrung juga nanam modal di sini untuk membangun membesarkan UIN atau kami menawarkan 4 hal andai kata mereka berkenan untuk menindaklanjuti di tingkat kerjasama. Misalnya kami pengen pertukaran mahasiswa. Karena akreditasi itu tinggi nilainya kalau terjadi pertukaran mahasiswa. Masuk dosen. Mahasiswa kami belajar di perguruan tinggi negara itu, mahasiswa dari perguruan negara tersebut belajar di perguruan tinggi kami. Yang kedua, kolaboratif riset, joint program, riset joint antar 2 perguruan tinggi. Itu juga tinggi kredit poinnya buat lembaga kami. Yang ketiga itu mereka barangkali ingin mempromosikan kebudayaan mereka atau literatur dan kajian-kajian mereka dengan membuat perpustakaan di UIN. Yang keempat, kalau mereka ingin memperingati hubungan Indonesia dengan negara mereka memilih UIN salah satu tempat untuk penyelenggaraan event atau pekan budaya. Itu kan bagus buat pengetahuan mahasiswa dan masyarakat seperti itu. Oh ya, di India itu banyak perguruan tinggi terkemuka. Dan itu memang termasuk terbaik ya untuk tingkat Asia. Sekolahnya sih nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi mereka punya perpustakaan yang luar biasa. Nah, ngomong perpustakaan, UIN sendiri gimana? Kami itu memang punya mimpi dan juga punya keinginan kuat untuk jantung perguruan tinggi itu adalah perpustakaan. Ya. Dan perpustakaannya kami ingin yang terbaik, koleksinya yang terbanyak, kemudian juga nyaman, dan orang masuk perpustakaan itu tidak menjenuhkan, gitu, asik. Makanya ini kita butuh dukungan. Kedatangan 25 dubes yang difasilitasi oleh kantor penghubung ini ingin kami manfaatkan dalam pengertian positif untuk memperkaya koleksi perpus itu. Karena kan nggak perlu ngumpulin buku, cukup dengan sistem digital. Ya, dua-duanya menarik karena misalnya buku-buku yang sifatnya tua atau koleksi-koleksi kitab-kitab yang masih sangat perlu antik itu justru menjadi menarik untuk dilihat dan dikunjungi. Itu juga
perlu juga dipertahankan. Yang e-book yang digital juga, jurnal-jurnal yang digital juga perlu diperkaya. Boleh tahu minat baca Mas Fiat sendiri sekarang gimana sih? Minat baca itu sebenarnya tergantung pengkondisian ya. Andai kata mereka terkondisikan akan direkrut untuk capacity building selama 10 bulan agar dapat beasiswa dari LPDP ke berbagai negara, pasti mereka akan memotivasi diri untuk banyak baca. Kalau kesehariannya misalnya minat baca. Saya kira ini menyangkut budaya akademi. Kedatangan 25 dubes ke kampus kami itu tentu akan membuat mereka termotivasi. Oh, ternyata dunia ini nggak sesempit hanya Banten, hanya Indonesia. Jadi Win mau itu kesempatannya menjadi terbuka. Makanya kami sangat berterima kasih ini kantor penghubung pemerintah provinsi Banten. Win mau go public berarti. Iya, salah satunya itu. Mau internasional. Iya. Jadi istilahnya world class university, tapi jangan disingkat WCU. Oh, jadi WC umum ya. Dan ini Pak Agung, ada dua tokoh perguruan tinggi, Profesor Dr. Suparman dan mantan Kanwil, ngobrol tentang nasib perguruan tinggi Islam swasta. Nasib perguruan tinggi Islam swasta. Nah, terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Dulu ketika kita belum misah dari Jawa Barat, Kopertais ini dikuasai Jawa Barat. Setelah jadi Banten masih dipegang DKI. Nah, setelah saya didatangi ngobrol, Pak Rektor harus punya sejarah. Bagaimana maksudnya? Kopertaisnya harus berdiri sendiri. Apa syarat untuk punya Kopertais ini apa? Syarat dari jumlah perguruan tinggi yang jumlah perguruan tinggi ada 18. Sudah dianggap cukup. Sudah dianggap cukup. Dan yang kedua, dengan kedatangan petinggi waktu pertemuan kita di sini, Pak Direktur dan Pak Dirjen sudah menjadi sinyal, memberikan dorongan. Kemudian juga Rektor yang sekarang ini kan Ketua Kopertais, Rektor UIN Jakarta juga sudah memberikan sinyal. Sinyal artinya memberikan peluang untuk bisa. Itu melalui kebijakan atau putusan siapa sih? Menteri? Itu cukup Dirjen. Ya datang aja dengan Dirjen. Ya maksud saya antar. Ya. Apa peranan provinsi apa kaitan itu? Ya paling tidak nanti dukungan administrasi. Ya untuk selanjutnya ya biasalah belajar kita obrolkan bersama ya untuk. Jadi kalau ke Jakarta kan apa karena terlampau Jawa atau terlampau panjang prosesnya atau mungkin ada hal lain? Iya, yang pasti PAD kita kesedot ke sana. Oh, kesedot sana. Iya, kesedot ke sana, makanya kita kok sudah ada UIN kan. UIN harusnya dimotorik. Nah, justru ini saya bunyikan di sini nih. Dibunyikan supaya terdengar mereka semua. Kita punya Kopertais sendiri. Nah, gitu. Kita sudah otonom. Dan kita juga secara Banten pendidikan sudah jauh lebih maju. Insya Allah. Gitu ya. Ya, karena itu luar biasa. Ya. Jadi mimpi kita tuh Pak Gubernur sebenarnya dulu zaman Syekh Nawawi abad 19, diaspora atau penyebaran orang Banten di luar negeri itu sebagai pelajar dan mahasiswa zaman Syekh Nawawi. Dan jumlah mahasiswa dan pelajar Banten di Mekah itu terbanyak. Tapi Syekh Nawawi kan nggak mau pulang. Sekarang waktu itu kenapa Syekh Nawawi kan justru nggak mau pulang? Ya karena beliau di sana lebih efektif menjadi mahaguru untuk ulama-ulama se-Asia Tenggara. Termasuk ulama dari Indonesia. Termasuk dari Banten. Nah sekarang terbalik, diaspora orang Banten itu jadi TKW dan TKI. Ini kan PR besar perguruan tinggi. Ya. Berarti kita nggak bisa meningkatkan level dari level TKI, migran workers, TKW ke bekerja profesional. Tapi catatan saya banyak orang Banten yang berhasil di luar. Kalau dari jumlah, tapi nggak mau pulang. Ya. Tapi dari jumlah masih bisa ditunjukkan. Jumlah masih ini. Kurang. Saya keliling ke kota-kota besar di Eropa Barat yang diaspora mahasiswa banyak itu dari Jawa itu Pulau Jawa hampir semua minus Banten. Dan dari timur tuh yang rada dominan sekarang dari Sulawesi Selatan. Banten mungkin orientasinya ke Eropa kali. Enggak, sama saja. Ya, artinya, lebih kepada Timur Tengah enggak? Kan banyak juga masih kita yang di Qatar, di Yordan, Mesir. Artinya masih melulu agama ya.
Masih ini soal agama. Ya, sementara ini sekarang kan kita berbagai dinamika perkembangan dunia global yang Berarti kita harus juga lebih terbuka gitu. iya, dan ini PR besar UIN ya, artinya sebagai penyedia tenaga kerja gitu agar bisa menciptakan tenaga kerja yang profesional, misalnya tidak hanya orientasi pada keagamaan. Iya, itu PR besar kami itu. Makanya kami menjalin hubungan baik dengan kantor penghubung, dengan para dubes itu, antara lain kami punya misi agar lulusan kami itu diserap oleh dunia kerja, tidak hanya di Indonesia, dan pekerjaannya memang profesional gitu, tidak hanya Sudah siap untuk bersaing gitu, kompetitif itu yang kita butuh dukungan dari dunia Pemprov. yang memang membutuhkan profesional dan Misalnya begini Pak orang yang Gubernur, punya skill tinggi. kita butuh dukungan capacity building per tahun untuk mempersiapkan alumni dan mahasiswa akhir semester kita itu, semester akhir mahasiswa kita itu untuk dapat beasiswa dari LPDP dan beasiswa dari negara-negara pemberi beasiswa. Itu butuh 10 bulan. Kami hitung per kepala. Kenapa nggak didik di sini aja? Ya dididik di sini, dididik di kampus 10 bulan untuk TOEFL-nya, untuk pelatihan menulis bahasa Inggrisnya, untuk proposal tesisnya, lalu ada pelatihan prakondisi dikirim 3 minggu di perguruan tinggi terbaik misalnya di Singapura atau di Sydney. Setelah itu diikutkan tes untuk TOEFL internasionalnya, lulus, dimasukin seleksi di LPDP. Kami punya target itu dalam setahun 100. Dan itu butuh dukungan dana yang tidak sedikit. Makanya kami sebenarnya bukan tidak butuh bangunan fisik, tetapi yang lebih mendesak sebenarnya capacity building untuk human resources kami. Kepercayaan diri itu kan Indeksnya permasnya udah dihitung. kami sudah hitung Prof, minum dulu Prof. Ya. Kopi WH nih sambil jalan. Luar biasa. Ini yang kami memang kemarin sounding ke Ketua DPRD, capacity building ini mendesak karena survei saya di berbagai kota besar di Eropa Barat itu memang Tidak ada masa Banten. tidak ada mahasiswa Banten. 1-2 itu mereka bukan asal Banten. Tapi orang Banten banyak sih. Orang Banten aja, tapi mungkin bukan dari perguruan tinggi yang di Banten. Ya, bukan perguruan tinggi yang di Banten itu kan ukuran. Artinya perguruan tinggi di Banten. Iya, kalau orang Banten, Tangerang banyak juga yang di Eropa di mana. Ya, kalau Tangerang kan memang banyak di mana-mana. Cuma maksud saya ini bicara tentang Produk. Ya, produk dan identitas yang dibangun dari kebanggaan diri ini kan sangat perlu gitu. Ya. Kebanggaan tentang masa lalu itu penting dibangun karena itu menyangkut jati diri. Tetapi juga konteks kekinian juga jangan sampai dilupakan. Nah, ini yang menjadi PR. Orang Banten tuh selalu dikaitkannya dengan masa lalu yang gemilang. Tapi itu kekinian. Atau kadang-kadang juga terjebak pada romantisme masa lalu. Persis Pak Gubernur. Makanya Pak Gubernur orang yang punya leluhur masa lalu yang membanggakan harus membangun konteks kekinian. Harus tidak mau kalah gitu. Tidak mau kalah dan nanti 200 tahun yang akan datang sekarang ini dianggap membanggakan gitu. Makanya Ini profesor kita kan ini visinya luar biasa. 2035 UIN menjadi universitas terbaik. Luar biasa pemirsa dan sahabat WH. Ngomong-ngomong karena Profesor Wani juga merangkap sebagai penceramah, masih penceramah di kampung-kampung nih. Ya memang masyarakat yang masih membutuhkan. Jadi beliau tidak hanya sebagai rektor yang selalu ada di kampus, tapi juga beliau banyak relasinya di luaran. Masih dibutuhkan luar biasa. Terima kasih sekali. Dan terima kasih Pak Profesor. Terima kasih Pak Dokter. Dan kita berharap bahwa UIN ke depan jauh lebih maju. Amin. Dan tidak kalah dengan perguruan tinggi yang nanti. Semangatnya begitu Pak. Demikian perbincangan kita hari ini, sore ini malah. Saya berharap bahwa teman-teman dan sahabat WH bisa mencermati diskusi kita ini. Kapan-kapan kita sambung lagi. Baik. Makasih Pak Gub, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.